Menariknya kuliner tradisional itu ya di sini. Ini bukan cuma soal rasa, tapi juga pengalaman mencicipi bagian dari sejarah kuliner Solo yang otentik. Selamat bergabung di Hunting Kuliner Solo episode kedua. Lebih kuat ini untuk rasa wijennya. Dan ketika ini udah apa ya, layu, digigit makin enak. Sekarang menjual cabur rambak memang tidak sebanyak dulu. Di masa depan, apakah makanan ini benar-benar akan hilang juga? Kita akan buktikan di tahun 2025 dulu saja, dengan hunting di salah satu kawasan padat penduduk kota Solo, yaitu Mojosongo. Teman, ketemu lagi dengan Solo Eksis. Jadi kali ini saya ada di Taman Jaya Wijaya dan saya ingin nunjukin ke kalian salah satu kuliner yang khas Solo, dan kita akan tunjukin eksistensinya hingga sekarang. Dan kalau zaman dulu itu banyak sekali kita temukan di kota Solo, tapi di Mojosongo pun dulu juga banyak. Tapi sekarang seperti apa, jumlahnya seberapa banyak, kita akan jalan-jalan untuk menghitung di sepanjang jalan ini aja, Jalan Jaya Wijaya. Dari taman ini kita akan bergeser ke sepanjang jalan ke arah barat. Kalau di sini memang di daerah Mojosongo ini memang cukup padat penduduk, jadi untuk jajanan di sini cukup bervariasi. Sehingga kalau kita tidak masak, kita cari sarapan di sini cukup mudah untuk kita menemukannya. Di depan ada satu warung yang bisa kita jajal, nasi liwet dan cabur rambak. Tapi kita akan beli untuk cabur rambaknya. Oke. Kita akan nyebrang dulu. Cabur rambak, makanan khas kota Solo. Monggo Pak, betul apa? Ini agak modernnya, untuk penyajiannya menggunakan lepek dan juga kertas food grade. Oke, kita akan coba rasakan. Jadi isinya adalah sederhana sekali, cuman ketupat, kemudian ini cabuk atau saus dari wijen dan kelapa dengan bumbu-bumbu rempah yang ada khas juga di kota Solo. Sekarang harganya berapa Mbak? 6.000 ya? Oke, jadi ini seperti ini. Jadi untuk porsinya memang tidak terlalu banyak, ini untuk ya sela saja. Jadi cukup mengenyangkan karena ini terbuat dari nasi, dari beras ya. Tapi kalau banyak pastinya akan bikin kita kenyang. Kalau pengen porsi yang lebih ya kita bisa beli double. Jadi ini ya gurih. Nah, ini terasa sekali untuk wijen dan juga kelapanya. Kelapanya sangat kuat ini. Nah, ini tambahnya apa ya namanya? Ya sedang ketika makan ini pakai karak. Kerupuk yang terbuat dari beras dan pleng. Ini warungnya di depan apa? Masjid Baitur Rahmah, Mojosongo. Sebelahnya Taman Jaya Wijaya. Jadi mudah sekali untuk mencarinya. Warungnya nasi liwet dan cabur rambak Yuk Ami. Tapi kalau untuk sarapan sebenarnya sudah cukup ya, karena nggak terlalu mengenyangkan, tapi juga karbonnya lumayan karena terbuat dari beras. Dan yang membuat khasnya adalah ini bumbunya, sausnya. Karena terbuat dari campuran antara wijen yang disangrai dan kelapa, kemudian dihaluskan menjadi sebuah saus atau sambal yang tidak terlalu pedas, cenderung ke gurih dan manis dengan tambahan karak biar lebih banyak cita rasanya.
Rasa untuk kuliner ini bukan hanya di kawasan ini saja yang masih banyak. Mungkin di daerah-daerah lain di kota Solo juga masih kita temui jajanan seperti ini. Jadi masih eksis, masih dicintai masyarakat Solo. Kalau sarapannya wong Solo ya selain nasi liwet, soto ya ini bisa menjadi salah satu referensi kita ketika cari sarapan di kota Solo. Sama habis, tinggal 2. Oke, enak. Bagus. Kita akan jalan lagi ke arah barat. Jadi di sini banyak sekali untuk jajanan-jajanan yang bisa kita temukan untuk sarapan. Di Solo Utara, Mojosongo, Jalan Jaya Wijaya. Jadi selain tenongan-tenongan seperti ini juga ada ini serabi khas Solo. Untuk lalu lintasnya juga cukup padat. Sosis Solo Bu Edi, kita kapan akan coba juga. Tapi target saya ini adalah mencari jajanan tradisional. Ya, namanya tadi Cabuk Rambak. Kita baru menemukan satu di sepanjang jalan ini. Kita akan coba jalan terus. Ini lalu lintasnya cukup padat. Oke, dan untuk jalan kaki memang kurang nyaman sih. Lebih enak kita motoran. Tapi kalau motoran nanti akan banyak yang kita lewatkan. Jadi saya ajak kalian untuk jalan-jalan saja. Dan di depan sana ada tenongan. Di depan sana juga ada tenongan. Ya, tenongan itu jajanan pasar. Macam-macam snack-snack kudapan yang bisa kita nikmati. Kita sudah jalan sekitar 200 meter. Masih belum nemu lagi untuk jajanan ini. Kalau dulu cukup banyak nih. Kalau sekarang sepertinya sudah berkurang ya. Apa malah ya, sarapan-sarapan sangat mudah kita temukan di sini ya. Molen aneka rasa. Pia-pia. Enak pia-pia. Tapi karena target kita adalah Cabuk Rambak, kita akan cari Cabuk Rambak dulu. Oke. Itu kalau lihat dari bentuknya, itu adalah target kita 2 di seberang jalan, di depan Anugrah Fashion. Masih ada satu jajanan yang bisa kita temukan, Cabuk Rambak. Nah, ini adalah target kedua, Cabuk Rambak. Iya. Ini dengan warungnya Bu siapa? Bu Sutami. Bu Sutami ya, oke. Ini hanya jualan Cabuk Rambak ya Bu? Tadi spesialis. Dan pastinya kita harapkan rasanya lebih otentik. Karena hanya spesial, jadi jualannya hanya Cabuk Rambak. Untuk tekstur sambalnya atau sausnya, ini dari saus apa? Anu apa nih? Saking wijen kali kelapa. Oh, wijen sama kelapa ya. Ini kupatnya gede-gede. Tapi akan dipotong sesuai porsinya. Sekarang satu porsi berapa, Bu? 5.000, masih 5.000 ya. Oke. Jadi ini di depan Anugrah Fashion di Jalan Jaya Wijaya, Mojosongo. Atau kalau kalian dari arah sana, Erapun. Wow, ini tupatnya mantep. Dibikinnya gede-gede biar anu ya. Oh ini kalau belum diencerkan ya Bu ya. Ya, ini belum diencerkan.
Terus tambahkan air. Oh. Jadi ini daunnya daun apa, Bu? Daun jeruk. Daun jeruk ya. Daun jeruk, ada cabenya sedikit. Ya, Tapi nggak pedes ya. Ya, nggak terlalu pedas. Oke, gurih ya. Makanan khas Solo. Udah berapa lama Bu jualan? Udah 12 tahun. Jadi bude saya itu udah tua masih jualan gini. Nah iya. Nah, Oke, kita lihat dulu untuk dipotong-potong. Nggak terlalu tebal, tipis. tipis. Kalau bikin ketupatnya masih pakai daun. Ya, masih pakai daun pandan. Iya, kadang-kadang kan pakai plastik. Nah, kalau aku enggak pakai daun pandan. Nggak pilih plastik kenapa, Bu? Ya, udah enak kok, Mas. Oh, rasanya beda ya. Beda. Oke. Ya, ini masih otentik ini kalau dibungkus pakai daun. Kalau dipincuk makan di sini juga pakai daun ini ya, Bu ya. Iya. Oke, dipincuk satu, Bu. Nanti tak saya les. Dipincuk satu. Hah? Sekarang. Iya. Nah, ini masih otentik ini, masih tradisional. Tadi pakai daun. Ini penyajiannya memang lebih nikmat, harusnya pakai daun. Nah, ini dituang apa? Beri saus. Masak. Oke. Terus tambah karak ya. Karak. Wow, karaknya 2. Oke. Oh, masih diberi lagi karaknya. Ini paling enak ini rasanya di sini, gurih-gurih. Dan nggak terlalu pedes. Oke, kita akan cipit dulu sambil ibunya nanti bungkus. Ya dibungkus kali, Mas. Oke. Saya makan dulu, Bu. Nah, kita nikmatinya di sini lesnya. Ini karaknya masih ada. Masih ada sausnya lagi. Murah ya. 5.000 masih dapat seperti ini ya. Ada di Solo, Bro. Dan ini bawahnya masih pakai kertas ya, karena mungkin daun lebih mahal kan harganya. Jadi kita tetap masih dapat otentiknya, karena di atasnya masih ada daun. Jadi ini trik untuk ya efisiensi. Dan ini teksturnya yang ini tadi melimpah sekali untuk saus capuknya atau ya wijen sama kelapanya yang terbuat dari itu, melimpah sekali ya. Yo, melimpah sekali ya. Karaknya atau kerupuknya ini masih diberi saus lagi. Dan ketika ini udah apa ya, layu, digigit makin enak. Lebih enak kalau di layu ini ya. Layunya dari sausnya ini lebih enak. Dulu waktu kecil ini saya pakai untuk apa ya? Istilahnya dinikmati yang terakhir, pakai gong. Jadi kalau sudah layu, yang kena saus-saus ini lebih enak. Jadi ketika jalan-jalan di kota Solo yang nggak boleh kalian lewatkan adalah ini, makanan jadul ini. Kalau kalian pecinta makanan yang bercinta rasa gurih, Capur Rambak. Selain nasi liwet, Capur Rambak juga gurih. Udah makan 2 porsi kenyang juga ya. Kalau 1 porsi kurang, 2 terlalu kenyang. Ya karena ini biasanya dijajakan take away, jadi kita selesai makan kita cari minum dulu. Ya terdekat di sini adalah jamu. Ya kita minum jamu aja. Jamu tradisional Jawa. Tombol seret, Bu. Oke, habis makin Capur Rambak, minum jamu. Di gelas.
Napa? Anu men. Asam. Ah mboten asem mboten. Napa kunir? Kunir kali beras kencur tesih ta, Bu? Oke. Iya. Saya 3 gelas saya. Ini kalau di bungkus plastik ya. Jadi ini masih di depan Anugrah Fashion ya, dekat warung campur rambaknya. Ini minumnya kita jamu untuk meningkatkan. Kalau kunir itu biasanya manfaatnya untuk apa, Bu? Itu buat perut ya, Mas. Buat perut ya. Jadi bagus untuk pencernaan kita. Oke, kita ngantri dulu. Jadi suasana untuk di Mojosongo memang cukup sibuk ya, untuk lalu lintas maupun aktivitas jual belinya. Jadi di sana masih terlihat sangat ramai. Nanti kita akan coba ke arah barat, ya bener barat. Karena tadi dari jalan taman, dari Taman Jaya Wijaya. Dan ini sepertinya juga untuk jamunya juga sudah banyak yang habis varian pilihannya. Ya laris ya. Jadi peminat untuk jajanan maupun kuliner tradisional ini masih bertahan hingga sekarang, luar biasa ya, Kota Solo. Oh, kunire campur men, napa? Petak kalihan oh. Campur itu. Oh, nggih. Dicampur kunir tok napa dicampur asem? Nek asem mboten wantun, kula lambung kok nggih. Oh, anu temulawak mawon nggih. Oh, nggih, temulawak nggih. Soalnya gadah anu asam lambung. Kunir temulawak nggih. Oke. Temulawak nggih untuk pencernaan juga bagus. Kalau pepayanya udah habis ya, Bu ya? Masih. Mau. Hah? Ya, dikit tuh ya. Campur dikit. Iya, boleh. Ya, bisa campur-campur ya, Bu. Bisa. Oke, jadi 3. Pahitnya terasa. Tapi enak. Ini untuk tombo itu istilahnya apa bahasa Indonesia nih? Ya untuk menetralisir ya. Ini beras kencur ya, Bu ya. Ini manis dan sedikit gurih. Iya. Iya, ada pedas-pedasnya sedikit. Apa? Oh jahe, cabai jahe sedikit. Oke. Oke, sudah. Sampun berapa, Bu? 5.000. Oh, 5.000. Campur rambak Bu Sutami, kita akan bergeser ke arah barat. Kita akan lihat jalan-jalan dan masih ada penjual campur rambak. Selain 2 tadi. Jadi di Jaya Mojosongo saja kita sudah menemukan 2 di satu ruas jalan ya. Belum nanti kalau kita belok kanan kiri. Saya kira juga masih ada. Oke, dari tempat jajannya campur rambak Bu Sutami tadi berjarak nggak sampai berapa ini? 100 meter ya. Ini sudah ada lagi di depan Alfamart. Saya lihat di sini ada yang jual nasi liwet dan juga biasanya jual juga ini campur rambak. Coba kita akan tanya. Jual campur rambak, Mbak? Oke. Dibungkus ya, Mbak. Saya sudah 2. Nah, ini untuk capuknya. Ini untuk sausnya. Saus. Iya, sambal. Kalau orang Solo mengatakan. Iya, dinikmati anak-anak juga ya. Makanan tradisional. Iya. Asli Solo atau dari Baki, Bu? Ibu dari Baki. Oh, Baki. Rata-rata penjual nasi liwet itu dari Baki ya? Benar sekali. Orang sini kloning. Orang sini kloning. Iya loh, benar. Iya. Kebanyakan nasi liwet itu dari sana ya. Tapi kondangnya di ini makanan tradisional Solo.
Nggih, berapa, Bu? 12. Oke, siap. Kita sudah menemukan 3. Oke, kita akan lanjut. Oke, karena ini jalurnya masih panjang ya, mungkin di sana masih ada sebenarnya kalau saya lewat naik motor itu masih ada 2 atau 3 yang jual. Tapi karena mungkin durasi kita akan terlalu panjang, jadi saya cukupkan sampai di sini saja.